atas kesempatan Safira Sandia dengan NIM 2019-310317. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Rio Alfondandrawan dengan NIM 2019-310368. Kami dari kelompok 1. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Dewi Eka Turjani dengan NIM 2019-310469. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Aminatul Fauzia dengan NIM 2019-310481 dari kelompok 1. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rizka Istihar dengan NIM 2019-310587. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nabil Nur Aisyah, NIM 2019-310-800. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari SAP. SAP adalah, atau yang bisa kepanjangannya, yaitu System Application and Product in Data Processing. Pengertiannya adalah salah satu aplikasi atau software berbasis ERP yang paling besar di dunia yang biasa digunakan oleh programmer. Software ini digunakan untuk mengembangkan dan mendukung suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan mereka secara efisien dan efektif yang berhubungan dengan IT. Dengan menggunakan SAP, semua yang menjadi operasi perusahaan menjadi transparan, sehingga semua yang terlibat dalam operasional perusahaan di bidang SAP menjadi tahu dan bisa melakukan pengawasan yang ketat sehingga perusahaan biasa berjalan dengan baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah SAP. Sejarah SAP yaitu pada tahun 1972, 5 mantan karyawan IBM, Hasso Plattner, Dietmar Hopp, Klaus Wilhelm-Reuter, Klaus Schirra, dan Hans-Werner Hector mendirikan sebuah perusahaan yang bernama SAP. Visi mereka adalah mengembangkan perangkat lunak atau suatu aplikasi untuk memproseskan bisnis yang bersifat real-time. Lalu, pada 1973, perangkat lunak akuntansi keuangan pertama selesai dibuat. Mereka menamai aplikasi ini dengan sebutan sistem RF, yang merupakan perubahan lanjutan dari sistem R1. Pada tahun 1974, SAP merubah sistem RF dari DOS ke OS, atau sistem operasi. Pada tahun 1979, SAP mulai menggunakan server pertamanya sendiri, yaitu Siemens 7738. Pada tahun 1986, SAP mendirikan anak perusahaan pertama di Austria. Pada tahun 1992, SAP R3 dirilis di pasar umum. 1996, SAP dinobatkan sebagai Company of the Year untuk ketiga kalinya oleh Manager Magazine. Pada akhir tahun 2004, SAP memiliki pelanggan lebih dari 24.000 pelanggan di lebih dari 120 negara yang menjalankan 84.000 instalasi perangkat lunak SAP. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah ERP. Pada tahun 1970, konsep sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau biasa disebut ERP sudah tidak ada. Dengan sistem R1 SAP telah mengembangkan produk perangkat lunak yang menangani proses data secara real time dan menyimpannya ke database pusat. Lalu pada tahun 1980, sistem ini kemudian dikenal dengan sistem ERP standar. Lalu pada tahun 1990, internet sudah mulai berkembang pesat. Perusahaan pengembangan aplikasi untuk internet dan ekonomi baru, perusahaan ini dikenal sebagai perusahaan .com. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan modul dalam aplikasi SAP.
Yang pertama ini financial accounting. Financial accounting ini atau akuntansi keuangan ini adalah cabang akuntansi yang melacak transaksi keuangan perusahaan. Ini mengacu pada pembukuan dengan mengklasifikasikan, menganalisis, meringkas, dan mencatat transaksi keuangan seperti pembelian, penjualan, utang dan piutang, dan akhirnya menyiapkan laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut nantinya akan ditujukan kepada orang-orang di luar perusahaan, dengan penerima utama adalah pemilik atau pemegang saham serta pemberi pinjaman tertentu. Modul financial accounting ini lebih banyak berisi tentang ilmu basic dari accounting, dan yang ditekankan di modul FI atau financial accounting ini diantaranya adalah yang pertama, pemahaman mengenai debit atau kredit. Yang kedua, laporan balance sheet. Yang ketiga, laporan laba rugi atau profit and loss. Yang keempat, aset depreciation atau penyusutan aset. Yang terakhir, lain-lain. Yang kedua, modul CO atau lebih detailnya akan membahas tentang controlling ini. Modul CO atau bisa juga disebut sebagai manajemen accounting, sebuah modul yang bisa melakukan perencanaan keuangan dalam perusahaan secara internal, di mana segala macam bentuk biaya dapat dikendalikan dengan real time atau akurat, mulai dari perencanaan biaya atau budgeting, pengendalian pada penanaman modal, monitoring semua aliran keuangan, perencanaan dan pembayaran, planning anggaran setiap divisi atau area sampai ke perhitungan biaya produksi secara detail. Selanjutnya, SAP SD atau Sales and Distribution dikenal sebagai salah satu modul fungsional terbesar dan tertua dari SAP. SAP SD digunakan untuk melakukan transaksi bisnis sehari-hari dan dapat menangani semua proses dari order untuk pengiriman. Operasi utama dari modul ini adalah RFP atau Request for Proposal, memproses sales order, pricing atau penentuan harga, memilih atau proses gudang lainnya, packing, penagihan, manajemen risiko, dan pengiriman. Selanjutnya, perencanaan produksi. Perencanaan produksi ini adalah proses menyelaraskan permintaan dengan kapasitas manufaktur untuk membuat jadwal produksi dan pengadaan untuk produk jadi dan bahan komponen. Selanjutnya, SAP PP adalah modul penting dari SAP. Ini melacak dan membuat catatan arus proses manufaktur, misalnya biaya yang direncanakan dan aktual. Juga pergerakan barang dari konversi bahan baku menjadi barang setengah jadi. Ini sepenuhnya terintegrasi dengan modul SAP lainnya seperti SD, MM, GM, FICO, dan PM. Selanjutnya, material management atau MM. Pada SAP merupakan salah satu modul yang ada di SAP ERP yang mendukung proses pengelolaan atau manajemen material di perusahaan, mulai dari pengadaan atau procurement hingga proses operasional inventory harian. Pada MM ini saya akan menjelaskan mengenai organization structure in procurement process. Yang pertama ada klien. Klien ini merupakan organisasi tertinggi dalam struktur organisasi di SAP yang memiliki transaksi data atau master data record sendiri, sehingga beda klien akan memiliki transaksi data atau master data record yang berbeda. Yang kedua, company code. Company code ini adalah organisasi di sistem yang mewakili legal entity penyedia laporan keuangan, baik neraca maupun laba rugi, juga mewakili pajak perusahaan untuk negara. Yang ketiga, plan. Plan ini adalah suatu unit organisasi di dalam sebuah perusahaan di mana suatu material diproduksi
barang dan jasa dihasilkan, atau barang tersedia untuk dikirim. Juga bisa didefinisikan kantor pusat memproduksi produk atau kantor pusat. Yang keempat, storage location. Storage location ini merupakan tempat menyimpan material dalam manajemen inventory atau biasa juga disebut gudang. Yang kelima, purchasing organization atau purchasing group. Ini dibedakan menjadi dua. Purchasing organization ini adalah organisasi yang bertanggung jawab mewakili perusahaan untuk bernegosiasi dengan supplier untuk menegosiasikan harga, term of delivery, term of payment, dan hal berkaitan dengan proses pengadaan bahan atau jasa. Yang kedua, purchasing group adalah kode untuk mewakili dan tanggung jawab dari seorang buyer atau grup buyer. Pada unit ini juga terjadi proses komunikasi dengan vendor. Selanjutnya, quality management atau QM. QM ini adalah bagian integral dari fungsi rantai pasokan dan logistik dan dalam sistem SAP. Ini diintegrasikan sepenuhnya dengan komponen pelengkap termasuk manajemen material atau MM, yang kedua pemeliharaan pabrik PM, yang ketiga perencanaan produksi atau PP. Manajemen mutu penting untuk gudang, memeriksa bahan yang masuk saat tiba di fasilitas dan untuk operasi manufaktur, di mana kualitas barang dalam proses diperiksa selama proses pembuatan dan barang jadi diperiksa sebelum mereka tiba di gudang. Selanjutnya, manajemen sumber daya manusia atau Human Capital Management atau HCM seringkali dikenal sebagai serangkaian langkah organisasi yang komprehensif. HCM ini digunakan untuk melakukan merekrut karyawan, mengelola, mengembangkan, dan serta membantu mengoptimalkan kinerja karyawan yang merupakan sumber daya utama dalam sebuah bisnis. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan solusi dan komponen. Yang pertama, SAP Business Suite. Ini adalah sekumpulan aplikasi bisnis yang menyediakan integrasi informasi dan proses, fungsionalitas untuk spesifik industri, unlimited scalability, dan kolaborasi yang mudah melalui internet. SAP Business Suite ini didasarkan pada platform teknologi SAP yang disebut NetWeaver. SAP Business Suite menyediakan base industri praktis dengan aplikasi yang spesifik dengan industri tersebut. Selanjutnya, SAP Business All-in-One ini merupakan piranti lunak ERP atau Enterprise Resources Planning lengkap dan menyeluruh yang diperuntukkan bagi perusahaan skala menengah, serta solusi terintegrasi dan terjangkau yang didesain untuk memenuhi kebutuhan perusahaan saat ini dan di masa mendatang. Dengan menggunakan solusi SAP Business All-in-One ini, perusahaan dapat menggunakan fasilitas tambahan lain sesuai kebutuhan perusahaan seperti fungsi CRM atau Customer Relationship Management dan juga SRM, yaitu Supplier Relationship Management dan lainnya. Selanjutnya, SAP Business One ini membantu Anda menyederhanakan dan merapikan operasi bisnis Anda dari akun dan keuangan, penjualan, dan manajemen hubungan pelanggan atau CRM hingga produksi dan MRP. Ini akan membantu Anda menjalankan bisnis dengan lebih baik. Kendalikan perusahaan atau anak perusahaan Anda dengan solusi yang dirancang khusus untuk UKM. Lebih dari 50.000 organisasi yang berkembang di seluruh dunia, lebih dari 150 negara kini mengandalkan SAP Business One. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan juga navigasi SAP. Masuk dan mempersonalisasi antar muka pengguna.
Yang pertama ada SAP GUI dan SAP Logon. SAP GUI ini adalah perangkat lunak yang dihasilkan pada komputer yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi menggunakan keyboard dan mouse dengan server SAP yang biasanya di-hosting di lokasi yang jauh. Kemungkinan besar di server jarak jauh di pusat data. Menggunakan antarmuka pengguna grafis lokal untuk berinteraksi dengan server jarak jauh berarti bahwa tidak ada informasi yang berasal dari sistem yang disimpan di komputer Anda. Tetapi semua data kecuali preferensi lokal Anda disimpan dan diamankan di server yang dikelola oleh perusahaan Anda dan secara terpusat diperbarui. Selanjutnya SAP Logon. Ini untuk memulai SAP GUI, SAP menyediakan program lain yaitu SAP Logon. Saat Anda memanggil SAP Logon, maka Windows akan menampilkan list SAP sistem di mana Anda dapat melakukan logon. Sebelum Anda logon untuk pertama kali, sistem administrator akan memberikan password default. Pada saat proses logon, Anda harus memasukkan password baru yang hanya Anda ketahui sendiri. Setelah itu, gunakan password yang telah Anda buat setiap logon. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang navigasi dalam sistem SAP. SAP Easy Access, screen struktur atau struktur layar. Layar SAP Easy Access adalah layar awal default dalam sistem SAP. Sisi layar sebelah kiri berisi hierarki pohon dari menu yang tersedia di SAP sistem. Sedangkan sisi kanan layar untuk menampilkan logo perusahaan. Grafik dibuat tersedia secara terpusat oleh administrasi sistem dan tidak bisa disesuaikan oleh pengguna. Layar SAP dapat berisikan elemen layar berupa command feed, menu bar, standar toolbar, title bar, application toolbar, tab page, input page, tickbox, radio buttons, dan status bar. Navigation option atau opsi navigasi. Untuk menavigasi dalam sistem SAP, kita dapat melakukan beberapa opsi. 1. Masukkan kode transaksi di kolom perintah. 2. Pilih item dari menu di menu bar. 3. Pilih item dari daftar favorit atau dari menu pengguna berbaris peran. Dalam navigasi option, terdapat 3 elemen, yaitu transaction kode, menu, favorit, atau user menu. Transaction kode dapat dimasukkan di bidang perintah untuk memulai transaksi. Sedangkan menu diatur sesuai dengan tugas yang dilakukan dalam sistem SAP. Terkadang tidak semua menu yang tersedia dimuat dalam satu baris bilah menu. Terakhir, kemampuan untuk mengatur menu favorit atau pengguna, yaitu menavigasi langsung ke transaksi fungsi dan laporan yang sedang dilakukan. Dalam menggunakan kode transaksi, memasukkan kode transaksi sistem di bidang perintah untuk langsung membuka transaksi atau fungsi. Kode transaksi dapat ditemukan dengan cara pertama, menavigasi ke transaksi, lalu memilih sistem AE status transaksi. Berikut adalah kode transaksi. 1. Garing N yang digunakan untuk membatalkan transaksi yang dilakukan. 2. Garing NXXXX digunakan untuk menginisialisasikan transaksi spesifik langsung dari transaksi lain. 3. Garing 0 menunjukkan dari berbagai sesi. 4. Garing OXXXX menginisialisasikan transisi spesifik dalam sesi yang baru. 5. Garing NEN yang digunakan untuk mengakhiri atau menutup SAP dengan konfirmasi terlebih dahulu. Selanjutnya, garing next yang digunakan untuk mengakhiri
atau menutup SAP dengan tanpa konfirmasi terlebih dahulu. Yang terakhir ada garing I yang digunakan untuk menghapus sesi yang sedang berlangsung. Selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah navigasi SAP, menavigasi dalam sistem SAP. Ada role based user menu atau menu pengguna berbasis peran. SAP menawarkan dua format untuk menampilkan menu transaksi, laporan, atau berbasis web. Aplikasi yaitu menu standar SAP dan menu pengguna berbasis peran. SAP menu standar adalah daftar lengkap dari semua kemungkinan transaksi dan laporan yang ditawarkan oleh sistem. Menu pengguna berbasis peran adalah kumpulan aktivitas yang digunakan dalam skenario bisnis. Pengguna dapat mengakses transaksi, laporan, atau aplikasi berbasis web. Melalui menu berbasis peran, pengguna juga dapat mengubah aspek peran yang mereka tetapkan, misalnya membuat daftar favorit mereka sendiri. Selanjutnya, menggunakan favorit, yaitu di SAP Easy Access, Anda dapat membuat daftar favorit yang berisi transaksi, tautan ke file, dan alamat internet. Selanjutnya, status bar. Bila status menyediakan informasi umum tentang sistem dan transaksi SAP atau tugas yang dikerjakan. Di sebelah kiri bila status, pesan sistem ditampilkan. Ujung kanan bila status berisi 3 bidang. 1 dengan server informasi dan 2 dengan informasi status. Di ujung kiri bila status mengidentifikasi pesan kesalahan dan mengidentifikasi pesan sistem lainnya. Untuk menyembunyikan bidang status, pilih panah di sebelah kiri bidang. Untuk menampilkan informasi sistem berikut, pilih masing-masing di bidang status pertama. Sistem, klien, pengguna, program, transaksi, dan waktu respon. Bidang status kedua menampilkan server yang disambungkan. Ketiga, bidang status menentukan mode entry data. Dengan memilih bidang ini, pengguna dapat beralih antara mode sisipkan INS dan timpa OFR. Selanjutnya, SAP Library, software yang berbasis ERP yang digunakan sebagai alat untuk membantu manajemen perusahaan, perencanaan hingga melakukan operasionalnya secara lebih efektif dan efisien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang navigasi SAP menggunakan bantuan lapangan atau biasa disebut dengan Field Help dengan bantuan F1 dan F4. Gunakan F1 untuk bantuan tentang bidang, menu, fungsi, dan pesan. Bantuan F1 juga menyediakan informasi teknis di bidang yang relevan, misalnya ID parameter yang dapat digunakan untuk menetapkan nilai ke bidang untuk pengguna. Gunakan F4 untuk informasi tentang nilai apa yang dapat dimasukkan. Pengguna dapat mengakses bantuan F4 untuk bidang yang dipilih menggunakan tombol tepat di sebelah kanan bidang. Jika bidang masukan ditandai dengan ikon tanda centang kecil, maka pengguna hanya dapat melanjutkan aplikasi dengan memasukkan nilai yang diizinkan. Pengguna dapat menandai banyak bidang dalam aplikasi untuk menjadikannya sebagai bidang entry wajib atau kolom entry opsional dan dapat menyembunyikan bidang menggunakan transaksi atau varian layar atau menyesuaikannya. Untuk tampilan F1 Help dan F4 Help ada di bagian bawah. Selanjutnya, tujuan implementasi SAP pada perusahaan. Yang pertama, meningkatkan kecepatan bisnis. Tujuan ini mencakup peningkatan respon terhadap tren pasar yang terus berubah-ubah. Selain itu, peningkatan layanan konsumen juga merupakan tujuan lainnya. Yang kedua, meningkatkan konsistensi. Dengan menggunakan SAP, maka pengguna bisa memastikan bahwa SAP berjalan dengan baik. SAP mampu meningkatkan fungsi monitoring pada bagian kontrol masing-masing divisi.
Dengan kelebihannya, saat ini banyak produk SAP di Indonesia yang dapat dipilih di pasaran. Namun, memilih produk SAP yang sesuai dengan profil perusahaan tidak semudah yang dibayangkan. Perusahaan perlu melakukan perencanaan yang matang agar SAP dapat meningkatkan produktivitas dan profit perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tipe data SAP. Dalam tipe data SAP ada dua kategori. Yang pertama yaitu data transaksi, yang kedua adanya master data. Dalam data transaksi, yaitu ada dua. Yang pertama, data yang digunakan untuk melakukan transaksi di SAP, contoh pada pembuatan purchase order. Yang kedua yaitu setiap transaksi akan tersimpan di dalam satu dokumen tertentu. Selanjutnya, master data. Dalam master data ada dua. Yang pertama yaitu data utama yang harus dibuat dengan benar supaya transaksi bisa dilakukan. Contoh, material master, vendor master, dan customer master. Yang terakhir yaitu master data yang tersimpan secara terpusat dan digunakan oleh seluruh modul aplikasi dalam sistem SAP. Yang terakhir yaitu prinsip SAP. Pada prinsip SAP ada dua platform. Yang pertama yaitu platform bisnis dan yang kedua yaitu platform teknologi. Ada 5 platform dalam bisnis. Yang pertama, keuangan. Dalam keuangan ada akuntansi keuangan, pengendalian perusahaan, perbendaharaan, dan sistem proyek. Yang kedua yaitu logistik. Ada penjualan dan distribusi, manajemen material, perencanaan produksi, manajemen mutu, dan pemeliharaan pabrik. Yang ketiga yaitu sumber daya manusia. Yang keempat, solusi silang. Ada solusi industri alur kerja. Yang terakhir yaitu modul bisnis lanjutan. Ada manajemen perusahaan strategis, manajemen rantai pasokan, dan manajemen hubungan pelanggan. Yang terakhir yaitu ada dua platform dalam teknologi. Yang pertama ada integrasi orang atau portal dalam SAP. Yang kedua yaitu integrasi informasi. Ada gudang informasi bisnis, manajemen pengetahuan, manajemen data master, manajemen proses bisnis, pengembangan ABAP, pengembangan J2EE atau Java Enterprise, dan yang terakhir yaitu ada database SQL. Terima kasih. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.